Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi di sini kita akan masuk pada materi pertama, yaitu tentang ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Dengan keterbatasan itulah, manusia harus melakukan pilihan untuk memenuhi keinginannya tadi, atau untuk memaksimumkan kepuasannya. Di dalam definisi ekonomi terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, ekonomi mikro versus ekonomi makro. Definisi ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana konsumen, produsen, dan masyarakat melakukan pilihan dari serangkaian alternatif yang tersedia dan kemungkinan penggunaan sumber daya langka dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dan yang kedua adalah ekonomi positif versus ekonomi normatif. Jadi, ekonomi positif adalah aliran ilmu ekonomi yang fokus pada deskripsi, kuantifikasi, dan penjelasan perkembangan ekonomi, ekspektasi, dan fenomena terkait. Hal ini bergantung pada analisis data yang objektif, fakta yang relevan, dan angka-angka terkait. Sedangkan ekonomi normatif berfokus pada penilaian berbasis nilai yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, proyek investasi, dan distribusi kekayaan. Tujuannya adalah untuk merangkum keinginan atau kekurangan berbagai perkembangan, situasi, dan program ekonomi dengan menanyakan apa yang harus terjadi atau apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, sistem ekonomi alternatif. Sistem ekonomi yang dimaksud di sini adalah seperangkat kelembagaan yang mampu memungkinkan sumber daya yang langka ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelembagaan ini merujuk pada hukum norma, kebiasaan, etika, dan nilai-nilai hidup lainnya yang dijalankan oleh warga negara. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian adalah ilmu yang mempelajari tentang pertanian, di mana konsumen, produsen, dan masyarakat memanfaatkan sumber daya yang langka dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam pertanian, terutama pangan dan sandang. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dikerjakan oleh para ekonom pertanian. Jadi, apa sih yang dikerjakan oleh para ekonom pertanian? Nah, para ekonom pertanian melakukan berbagai tugas dan analisis terkait dengan sektor pertanian. Berikut adalah beberapa hal yang biasanya dikerjakan oleh para ekonom pertanian. Yang pertama, analisis pasar. Para ekonom pertanian menganalisis permintaan dan penawaran produk pertanian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan ketersediaan produk tersebut. Dan yang kedua, mengevaluasi kebijakan. Para ekonom pertanian mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sektor pertanian, seperti kebijakan subsidi, pajak, dan regulasi. Dan yang ketiga, yaitu manajemen risiko. Para ekonom pertanian membantu petani dalam mengelola risiko yang terkait dengan produksi pertanian, seperti risiko cuaca, fluktuasi harga, dan risiko keuangan. Dan yang keempat, menganalisis efisiensi. Para ekonom pertanian menganalisis efisiensi produksi dan penggunaan sumber daya dalam sektor pertanian.
Kesimpulannya, konsep ekonomi pertanian adalah studi tentang bagaimana kegiatan ekonomi terkait dengan produksi, distribusi, konsumsi produk pertanian. Dalam materi ini, kita belajar tentang prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku dalam konteks pertanian, seperti penawaran dan permintaan, biaya produksi, efisiensi, dan alokasi sumber daya. Jadi, memahami konsep-konsep ini dapat membantu mengambil keputusan yang lebih baik dalam bidang pertanian. Jadi, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Thanks for watching.